Halo Studio Lovers, mendengar kabar bahwa Presiden Cina Xi Jinping pusing karena di negeri tirai bambu saat ini banyak generasi muda yang tidak mempunyai pekerjaan alias nganggur. Ex-Menteri Susi Pujiastuti pun angkat bicara melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya. Ia berharap selalu ada lapangan kerja di Indonesia dan berharap hal tersebut tidak terjadi di tanah air. Susi Pujiastuti memang dikenal sebagai pribadi yang sangat perhatian terhadap kondisi bangsa, kendati ia tidak lagi berada di pemerintahan. Sejumlah manuvernya selama menjadi menteri sampai sekarang ini masih dikenang oleh rakyat Indonesia. Dan seperti apakah kabar terbaru mantan Menteri Susi Pujiastuti? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja tahun 2014 hingga 2019. Tepatnya nih di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah saat pelantikan nih, gerak-gerik Susi langsung menuai kontroversi karena ia tertangkap kamera menghisap sebatang rokok dan tato yang ada di kakinya juga tersorot oleh kamera. Hal yang melekat pada diri Susi Pujiastuti nih Studio Lovers dianggap sesuatu yang tidak lazim terjadi pada menteri perempuan di Indonesia. Kejadian kala itu pun menuai kritik, tetapi banyak juga yang memberikan pujian kepada Susi di media sosial. Nah, saat menjabat sebagai menteri, Susi Pujiastuti dikenal akan kebijakannya yang tegas dan keras terhadap penangkapan ikan ilegal. Ia pun ikonik nih dengan pernyataan tenggelamkan yang selalu ia lontarkan untuk hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal yang masuk di perairan Indonesia. Nah, usahanya itu membawa hasil, di mana penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti terhadap penangkapan ikan ilegal mengurangi jumlah tangkapan sebesar 25%. Di mana waktu itu ada potensi untuk terjadi jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Ringkasnya nih dalam rentang waktu November 2014 sampai bulan Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Nah sampai hari ini, Susi dikenal aktif di media sosial dan akrab dengan para warganet. Bahkan nih banyak loh yang masih berharap Susi menjadi menteri lagi. Tapi ya begitulah, saat ada orang yang kinerjanya bagus di pemerintahan, bukannya dipertahankan, malah digeser. Politik kita di Indonesia selalu begitu ya Studio Lovers. Nah, jauh sebelum dipercaya nih menjadi seorang menteri, Susi Pujiastuti telah dikenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Ia adalah pemilik dan presiden direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Susi Air telah mengoperasikan 50 pesawat dari berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Diketahui Susi Air mempekerjakan 136 pilot dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Nah mungkin kamu masih mengingat nih salah satu pilot asing yang bernama Philip Mark Martens sampai hari ini masih disandra dan tidak kunjung dibebaskan oleh KKB Papua. Nah pilot ini bekerja di Susi Air, perusahaan penerbangan milik Susi Pujiastuti. Mengenai hal ini, Susi geram dengan KKB yang tidak kunjung membebaskan pilotnya. TNI masih kesulitan mencari cara untuk membebaskan Philip Mark Martens. Padahal nih selama ini diketahui Susi Pujiastuti sudah hampir 20 tahun terbang di wilayah Papua. Ia amat peduli terhadap masyarakat di sana. Misalnya di distrik Mamit, Susi sering memberikan obat-obatan. Tangan Susi sendiri ia pakai untuk mencuci luka orang-orang dan anak-anak Papua.
Karena itu ia pun kecewa, pilotnya tidak kunjung dilepaskan. Nah, soal kepedulian dan kemanusiaan nih, Susi Pujiastuti memang tidak diragukan sampai sekarang ya, Study Lovers. Sebagai pribadi yang bisa dikatakan bergelimang harta, darah pengusaha yang melekat pada diri Susi Pujiastuti sebetulnya berasal dari keluarganya yang dulu mempunyai usaha jual beli ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyut Susi bernama Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Jadi sejak dulu nih Susi memiliki privilege ya, Study Lovers. Nah, soal prestasi banyak yang telah ditorehkan oleh Susi Pujiastuti, baik di bidang kelautan maupun sebagai tokoh inspiratif. Di antaranya, Herman Johannes Award dalam bidang kelautan tahun 2018, 100 tokoh pemikir terbaik dunia versi majalah Foreign Policy tahun 2019, The Most Phenomenal Minister, Anugerah Indonesia Maju tahun 2019, Outstanding Minister, Business Indonesia Award tahun 2019, Special Achievement Award 2019 dari Anugerah Times Indonesia tahun 2019, Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 2020, dan sebagainya. Meskipun kini sudah tidak lagi di pemerintahan, Susi Pujiastuti tetap memikirkan persoalan yang terjadi di pemerintahan. Salah satunya nih yang baru-baru ini, ia memandang gaji bulanan para menteri perlu dinaikkan. Kemudian hal tersebut ia usulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar para menteri yang mengisi acara tidak perlu lagi diberikan honorarium. Karena itu Susi Pujiastuti memandang tidak perlu lagi ada honor yang seperti itu, tapi naikkan saja gaji dan tunjangan menteri yang kurang lebih totalnya 18,6 juta rupiah per bulan menjadi 150 juta rupiah per bulan. Susi menyebutkan bahwa besaran gaji seperti itu masih cukup wajar dan tidak terlalu jauh dengan standar yang berlaku di perusahaan nasional. Nah, jika hal itu terjadi, perhitungannya dinilai akan lebih mudah dan terukur bagi seorang menteri. Nah, kira-kira nih dengan gaji yang seperti itu, masih berpikirkah seorang menteri terlibat korupsi, Study Lovers? Oke deh, Study Lovers, itulah informasi tentang sosok Pujiastuti. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!